Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rahmat Afrizal. Saya hendak menceritakan satu tamsilan. Kita hidup di dunia ini laksana satu buah kerajaan yang boleh memimpin kerajaan tersebut sebagai raja. Tapi setelah 5 tahun masa jabatannya, maka harus diasingkan ke sebuah pulau yang di situ penuh dengan binatang-binatang buas yang siap membunuh raja tersebut. Di situ ada singa, kalajengking, harimau, ular, buaya dan sebagainya. Singkat cerita, peraturan ini pun diumumkan di negeri tersebut. Memang tidak banyak orang yang mau menjadi raja, tetapi ada saja orang yang mau menjadi raja. Maka dipersilahkan raja yang mau tersebut untuk memimpin. Pada saat itu katakanlah si A. Maka si A memimpin. Tahun pertama dia menikmati fasilitas kerajaan, tahun kedua, tahun ketiga, apapun fasilitas kerajaan boleh ia nikmati. Selir-selir yang cantik, pemandangan emas, harta perak, semua boleh dinikmati. Tetapi tahun ketiga, tahun keempat mulai rasa cemas dalam hatinya. Tahun kelima di akhir-akhir pertengahan bulan sudah mulai gundah, gusar, ketakutan, dan pas waktunya maka dia diasingkan ke pulau tersebut. Maka dia dibunuh oleh binatang-binatang buas, diterkam harimau, dimangsa buaya, macam-macam. Maka setelah 5 tahun diumumkan lagi, karena kekosongan pemimpin diumumkan lagi, adakah yang siap menjadi raja. Jadi peristiwa itu tidak banyak orang yang mau, tapi ada saja. Maka dikatakanlah Raja B ambil lagi kerajaan tersebut. Dia yang memimpin pada semasa 5 tahun. Maka hadirin yang mulia, dia begitu juga menikmati fasilitas. Tahun pertama dengan senang, kedua dengan senang, tahun ketiga dengan senang, tahun keempat sudah mulai gusar sikit, tapi belum teringat-ingat kali. Pas tahun kelima sudah pertengahan tahun, dia sudah ketakutan. Di akhir-akhir detik-detik, sebulan 2 bulan lagi makin takut, pucat pasi wajahnya. Dan tahun kelima habis tahun, maka dia ditangkap, dilempar lagi ke pulau yang penuh dengan binatang-binatang buas. Maka diumumkan lagi siapa yang siap lagi jadi raja. Dari pengalaman itu tidak banyak orang yang mau, tapi ada satu orang yang begitu cerdik. Maka dia mengatakan, saya siap. Maka dia pun naik, kita bilang Raja C. Tapi Raja C ini tidak kehilangan akal. Maka tahun pertama dia tidak menikmati hasil kerajaan tersebut. Tahun pertama dia fikir bagaimana cara untuk dia selamat dan dia senang terus-menerus. Maka dia berfikir. Tahun pertama dia peras fikirnya. Tahun kedua dia sudah dapat ide. Maka dia kirim seluruh prajurit, ahli-ahli tempur untuk membunuh semua binatang-binatang buas yang di tempat pengasingan nanti dia akan diasingkan. Maka setelah tahun kedua ini beres semua, tidak ada lagi binatang-binatang buas. Tahun ketiga dia kirim desainer, ahli-ahli arsitek untuk membangun tempat pengasingan yang akan dibuang dia nantinya. Maka dibangunlah satu istana yang megah. Aliran-aliran sungai diatur, gedung-gedung yang tinggi, pencakar langit, istana yang megah dibangun di sana. Dirancang. Tahun keempat mulai pembangunan. Maka habis tahun keempat dikirim seluruh harta-harta kerajaan ke sana, semua permaisuri dipindahkan ke sana semuanya, emas, perak, semua dipindahkan. Begitu tahun kelima di pertengahan tahun, maka dia mulai senang. Maka dia berharap kapan segera pindah, karena semua isi kerajaan sudah dipindahkan ke sana. Maka tahun kelima itu di akhir-akhir bulan dia sudah rindu dengan tempat yang dia ciptakan tersebut.
Maka dia menanti-nanti kapan dia dipindahkan. Begitu habis tahun, maka dia sangat berharap segera dipindahkan. Maka waktu mau ditangkap, jangan ditangkap, saya akan pindah sendiri. Maka dia terus pergi ke tempat pengasingan tersebut. Tapi tempat pengasingan tersebut sudah menjadi kota besar, istana yang megah di sana, dan dia pun senang selama-lama di sana. Itulah perumpamaan kita hidup di dunia. Seperti itu. Bila di kehidupan kita ini, detik-detik kehidupan kita ini, kita lalai sehingga suatu masa kita terjerat dekat detik-detik kematian kita, belum ada persiapan-persiapan yang kita buat, maka kita seperti Raja A dan Raja B. Maka di saat kematian datang, ketakutan yang luar biasa, karena bekal-bekal belum kita kirimkan ke sana. Tapi bagi orang-orang soleh, wali-wali Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kematian itu adalah sangat-sangat ia dambakan, dia rindukan. Karena mau tidak mau kehidupan kita ini pasti dan pasti kita akan mati. Di kehidupan dunia ini, maka kita pasti dan pasti kita akan pindah ke alam akhirat, ke kehidupan akhirat. Kalau di dunia ini kita tidak pandai, tidak bijak, apapun di dunia ini kita hajar saja. Kita hajar, kita nikmati tanpa kita merisaukan kita suatu masa akan pergi ke kampung akhirat. Maka begitu Allah pindahkan kita ke alam akhirat, di kampung akhirat, ditangkap oleh malaikat maut, maka di situ kita mulai gusar, susah. Tapi bagi orang-orang yang cerdik, masya Allah, orang bijak, orang-orang soleh, orang berfikir panjang, maka dia akan dengan senang berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, rindu berjumpa dengan Rasulullah, dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Utsman, dengan Sayyidina Ali, dengan sahabat-sahabat yang lainnya, bahkan para Anbiya alaihissalatu wassalam, dari Nabi Adam sudah ada di sana, sampai Nabi Isa, sampai Rasulullah. Maka mereka akan senang berjumpa dengan orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadirin yang mulia, kehidupan dunia ini sementara saja, akhirat itu selama-lamanya. Jadi sesibuk apapun kita urus perbendaharaan dunia ini, jangan lupa kita harus urus perbendaharaan akhirat kita. Bagaimana kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan Allah redha kepada kita, Allah senang kepada kita. Ini yang kita harapkan. Maka satu kali 24 jam Allah Subhanahu Wa Taala telah melatih diri kita untuk berjumpa dengan Allah dengan hati yang senang. Salat Aisyah, subuh, zuhur, asar, maghrib. Ini bagaimana kita harus senang untuk menyambut seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Paksa hati kita untuk senang. Senang dengan panggilan Allah. Begitu takbir Allahu Akbar, senang hati. Maka insya Allah begitu kita dipindahkan Allah daripada alam dunia ke alam akhirat, maka Allah juga akan senang berjumpa dengan kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.